Baik, di video keempat ini saya akan melanjutkan penyusunan laporan keuangan setelah jurnal penyesuaian, yaitu neraca lajur. Namun sebelumnya pada jurnal penyesuaian terhadap kekeliruan, maka kita ganti terlebih dahulu. Ini adalah harusnya biaya angkut pembelian itu senilai 505 juta. Kita ganti. Kemudian kita sudah mendapatkan harga pokok penjualan senilai 3.786.100.000 rupiah. Baik, kemudian kita melanjutkan pada laporan keuangan yang selanjutnya, yaitu neraca lajur. Kita copy terlebih dahulu sheet account. Dan kita ganti menjadi neraca lajur. Kemudian kita tidak lupa memberikan header. Dapat 5 kolom dalam neraca lajur meliputi neraca saldo, kemudian penyesuaian dari jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian rugi atau laba, selanjutnya ada neraca. Kemudian ini berisikan debit dan kredit. Kemudian pada neraca saldo ini berisikan neraca saldo dari saldo ini, bukan dari saldo transaksi. Maka kita langsung copy saja. Kita blok dan kita langsung copy. Dan kita pindahkan pada bagian neraca lajur. Kita menggunakan paste link sehingga apabila terjadi perubahan akan langsung mengubahnya secara otomatis. Nah, kemudian kita akan memasukkan saldo pada penyesuaian, namun kita melakukan range jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Kita menggunakan kita blok tanpa header, kemudian kita klik formula. Kita memberikan defining, yaitu akun penyesuaian. Kemudian kita oke. Setelah itu kita range bagian sisi debit penyesuaian. Kemudian pada sisi kredit itu kredit penyesuaian. Dan kita oke.
Selanjutnya kita baru bisa memasukkan rumus, yaitu sama dengan sum if kurung buka akun penyesuaian titik koma nama akun, kemudian titik koma debit penyesuaian. Kemudian kurung tutupnya kita tarik ke bawah. Kemudian pada sisi kredit menggunakan rumus yang sama, sum if kurung buka akun penyesuaian titik koma nama akun titik koma sisi kredit, karena ini di sebelah kredit. Kemudian kita tarik ke bawah. Untuk melihat apakah hasilnya sama, kita bisa melakukan penjumlahan terlebih dahulu, sum hingga C48. Kemudian kita tarik sini. Kemudian hasilnya sudah sesuai. Kemudian kita melakukan penjumlahan di neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan if kurung buka 2 kali C8 lebih besar dari E8 apabila neraca saldo debit lebih besar dari penyesuaian debit, maka ini ditambah terlebih dahulu lebih besar dari kredit. Neraca saldo ditambah kredit penyesuaian, maka dia akan langsung mengurangi. Dikurangi kurang tutup itu 2,0 yang kita tarik. Selanjutnya pada sisi kredit sama menggunakan rumus if kurung buka 2 kali apabila sisi kredit 8 ditambah dengan F8 maka lebih besar dari debit. C8 ditambah E8 C8 dan E8 0,0 hasilnya sama. Kemudian kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu menghitung rugi laba. Pada rugi laba ini tercatat hanya pendapatan dan beban saja yang diawali dengan nomor 4, maka kita menggunakan rumus if kurung buka left kurung buka A8, maaf ini A8,1 lebih besar sama dengan 4 dari G8 0.
Kemudian pada sisi kredit menggunakan yang sama, yaitu if kurung buka left kurung buka 8 titik koma 1 kurung tutup lebih kecil dan sama dengan 4, ini 8,0. Kemudian pada sisi neraca ini berisikan kode akun mulai dari angka 1 hingga angka 3, maka kita menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan if kurung buka left kurung buka 8 titik koma 1 kurung tutup lebih kecil sama dengan 3 dibagi 8,0. Ini kita tarik ke bawah. Kemudian pada sisi kredit menggunakan rumus yang sama, if left kurung buka 8 titik koma 1 lebih kecil sama dengan 3, pada sisi kredit adalah 0. Tarik untuk melihat apakah pada neraca lajur ini mengalami laba atau rugi, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan if kurung buka I49 lebih besar daripada C49, maka dia akan laba atau kemudian rugi. Dan hasilnya laba dengan selisih, kita menggunakan rumus sama dengan C49 dikurangi I49, selisihnya 76. Kemudian bagian neraca sama dengan K49 dikurangi L49. Dan laba pada neraca lajur senilai Rp763.536.000. Maka dari itu, video keempat ini terkait neraca lajur sudah selesai, dan untuk tahapan selanjutnya akan dilanjutkan di video berikutnya.